saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, dalam kesempatan jalan-jalan ini ya, saya bukan cuman ke gunung, tapi juga ke pantai, ya, menemani anak-anak main di laut. Saya nggak ikut ya, saya harus akui saya ini takut air, saudara. Tapi satu tempat yang menarik dikunjungi adalah sebuah pabrik kopi. Ya. Jadi ini sebuah roaster sebetulnya. Dulu sebelum COVID mereka juga punya kafe. Setelah COVID tidak lagi beroperasi, kafenya tidak lagi. Tapi ini menjadi tempat ya, orang mengadakan tour, ya, banyak turis dari berbagai daerah, ya, dari berbagai negara, maaf. Tadi staf yang melayani kami, dia ngobrol dengan seorang turis dari Tiongkok, dari Cina. Bahasa Mandarinnya lebih lancar dari saya, padahal saya masih punya darah Cina, tapi barely nothing ya. Bahasa Mandarin saya cuman Ior Sansa Li Cipacusa 1 sampai 10 xie ya. Dia lebih lancar cakap-cakap. Dan yang lebih penting tentu namanya coffee tasting, nyobain kopi ya. Berbagai model kopi itu bisa di roast dengan berbagai model. Ada yang namanya French press, ada yang V60 ya, slow drip, sampai mungkin tubruk yang paling banyak dilakukan oleh orang Indonesia. Apapun caranya, kopi adalah sesuatu yang dinikmati oleh banyak orang, terutama di Indonesia ya. Kita sering lihat bapak-bapak ngopi sambil ngobrol, ngopi sambil melakukan pekerjaan, ya, mau di cafe shop, mau di warung kopi, dimanapun. Kopi itu adalah sesuatu yang dinikmati oleh semua, saya pikir semua orang ya. Ada yang menikmatinya dengan tambahan susu, gula, es krim, ada yang seperti saya, kelompok yang agak puris, kopi hitam. Ya, karena ya kalau kebanyakan gula saya sudah manis alias diabetes. Nah, roaster ini luar biasa. Dia sudah beroperasi dari tahun 98. Jadi hampir berapa tahun? 30, hampir 30 tahun. Ya. Masuk kopi ke berbagai tempat, ke berbagai negara, kopinya enak. Dan mereka juga melakukan edukasi, ya, di mana tadi kami diajari bagaimana kopi itu harus disimpan supaya rasanya tidak berkurang, aromanya tidak berkurang, supaya bisa dinikmati dengan baik. Berapa banyak ya? Saya harus mengaku setelah saya katakan berapa gelas kopi yang biasa saya minum sehari, ternyata kelebihan. Tapi katanya ya asal tidak dicampur dengan gula dan lain-lain ya masih mendingan. Nah, saya dikasih Tuhan, kopi bisa dinikmati semua orang, mau yang serius, ya, orang yang melakukan eksperimen, ya, sampai kelas barista tingkat dunia, sampai orang yang menikmati kopi sasetan, cukup dirobek, diseduh, nggak pakai ukuran, nggak pakai apa-apa, diminum, dinikmati. Kopi itu membuat orang jadi semangat, jadi tenang, dan mungkin juga memberi sugesti bahwa kita siap menghadapi hari ini. Saya suka melakukan itu ya. Kalau pagi-pagi belum ngopi itu kayaknya tidak semangat gitu ya. Kayak otak ini belum bekerja dengan baik. Nah, menariknya kita juga hal yang sama juga semestinya terjadi dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa anugerah Tuhan itu menjadi sesuatu yang membawa kekuatan, semangat, seperti cangkir kopi. Ketika kita menyadari betapa besarnya Tuhan mengasihi kita, apapun yang kita alami ya, sama kayak kopi bisa dinikmati pure, kopi hitam seperti ini, atau mau dikasih gula, dikasih creamer, susu, atau yang dengan segala macam rasa yang aneh-aneh sekarang, itu hak semua orang bisa menikmatinya. Sama dengan anugerah Tuhan.
Ada yang bisa merasakan anugerah Tuhan dalam saat senang, dalam saat duka, keberhasilan, kegagalan. Semua adalah cara setiap orang mengapresiasi, menikmati, mensyukuri anugerah Tuhan. Kita rasanya tidak bisa menghakimi orang yang, gitu aja kamu sudah bersyukur ya. Kok karena hal sepele kamu kok gampang banget bersyukur ya. Bersyukur tuh harusnya untuk keselamatan, untuk hidup kekal. Tapi ada juga orang yang bisa bersyukur untuk hal-hal yang simpel, sederhana. Saya ingat seorang teman pendeta pernah berbagi satu hari, ada seorang nenek-nenek ya diminta untuk seorang oma diminta untuk bersaksi di dalam persekutuan. Apa yang mau disaksikan? Dia bersaksi, hari ini saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memberi berkat, saya boleh makan kol, katanya. Wah, teman-teman lainnya ketawa, tertawakan tepatnya. Kok hal begitu disyukuri? Syukuri berkat Tuhan, kesembuhan, keselamatan, bla 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 yang lain. Kok makan kol aja kamu syukuri sampai bersaksi? Lalu oma itu mengatakan, saya bersyukur hari ini saya bisa makan kol. Kenapa? Biasanya kalau saya makan kol perut saya sakit. Mungkin mahnya tidak cocok, ada gas atau apa. Tapi hari ini saya bisa makan kol tanpa sakit hingga saya bisa menikmati berkat Tuhan, ciptaan Tuhan yang namanya sayur kol itu. Seperti orang lain. Semua orang terdiam dan mereka kemudian menyadari betapa kita sering menghakimi orang yang bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Karena kita berpikir rasa syukur itu hanya untuk hal-hal yang besar. Padahal rasa syukur adalah hak semua orang. Dan setiap orang bisa punya cara, pengalaman sendiri untuk bersyukur. Karena itu mari kita apresiasi setiap orang yang bersyukur. Kita bersyukur juga untuk mereka. Karena mereka merasakan berkat anugerah Tuhan. Sama dengan kopi ya, saya suka yang begini, tapi kalau istri saya suka misalnya dicampur susu, atau ada teman saya yang suka kopi dengan gula aren atau apapun yang lain, ya itu hak dia. Hak dia menikmati kopi itu, yang penting dari kopi, secangkir kopi, dia bisa menemukan sukacita dan kebahagiaan. Sama seperti orang lewat apa yang ia rasakan sebagai berkat anugerah Tuhan, menemukan juga sukacita dan kebahagiaan. Apakah Anda sudah bersyukur untuk berkat anugerah Tuhan apapun itu hari ini? Nyatakan pada Tuhan. Sampaikan terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Selamat ngopi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Anugerah yang kadang-kadang tidak kami sadari karena kami hanya melihat, hanya merasa atau memperhatikan hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang kelihatannya spektakuler. Padahal anugerah Tuhan bisa hadir dalam berbagai bentuk yang sederhana, yang mungkin terlewatkan, tetapi sesungguhnya sangat penting dan sangat luar biasa juga. Ajar kami untuk boleh mengenali setiap anugerah-Mu, mensyukurinya dan menghidupinya dengan penuh sukacita. Ajar kami juga untuk tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi mempertandingkan, menentukan mana yang lebih diberkati, mana yang kurang diberkati. Tapi ajar kami melihat bahwa setiap orang menerima berkat Tuhan yang cukup sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami bersama sebagai bangsa negara, sebagai gereja, sebagai keluarga, biar setiap langkah kehidupan kami tidak lepas dari bimbingan, kasih, dan anugerah-Mu. Biar kami boleh belajar menemukan anugerah Tuhan bahkan dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan dalam hal-hal yang tidak begitu kami sukai, tetapi juga kami tetap mau memperjuangkan apa yang baik dan benar dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk setiap orang, setiap keluarga yang dalam rupa-rupa pergumulan kehidupan mereka, baik itu ekonomi, relasi, maupun kesehatan. Biar Tuhan yang tetap menyertai mereka, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberi ketekunan, memberikan iman dan penyerahan diri. Kami mau serahkan diri kami dalam istirahat malam hari ini.
Biar kami beristirahat dengan anugerah-Mu, dan biar esok kembali kami bangun juga dengan anugerah Tuhan yang selalu baru tiap hari. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.